bagus printing, fotokopian printing 19 kilo ke Karawaci dari Cikupa ya, Suvarna. Jadi gue itu biasanya 19 kilo, 18 kilo. Kalau naik bensin 18 kali 2 ya seperti 32.000 sih. Ini mungkin lebih hemat. Berapa? 32.000, ini mungkin di 6.000-an kali ya listrik ya. Tadi gue pikir waktunya ke bengkel lagi tuh setiap 5.000 kilo ya, tapi kelihatannya sih dari 5.000, 10.000, 15.000 nggak ke bengkel sih, nggak ada jadwal. Jadi gue ada tabel 15.000 itu REV belum waktunya ke bengkel, kayak 20.000 nanti baru waktunya ke bengkel. Ini sekarang mau ngeprint ke tempat printing, ada di Karawaci, lumayan oke ya servisnya, bisa ditunggu cepet. Stiker buat label kopi botol, gue ada produk kopi botol gitu. Literan tapi, supaya nggak jual terlalu receh. Ya, Mas. Kenapa literan? Ada juga sih yang 500, 250, cuma masih lebih sering fokus di botol literan ya. Kalau kalian mau beli kopi botol literan dekat Suvarna atau Lavon, boleh lah, kontak-kontak. Bisa kirim, free ongkir naik REV ini. Ya. Tadi istri mau pakai ini sih, mungkin buat kayak nganter anak berenang gitu ya. Cuma kelihatannya cuacanya sini mendung dan bakalan hujan, jadi kayak ini mobil mungkin nggak kepake. Kalau nggak pakai ya jadi gue yang pakai. Kenapa nggak naik mobil bensin? Ya kalau bisa ini dipakai, pakai aja lah. Lumayan daripada duitnya buat beli bensin, mendingan buat top up listrik. Soal speaker ya, ini kan gue udah pakai kayak lebih dari setengah tahun ya. Speaker itu awalnya karena rasanya penting ya, cuma belakangan kayak penting nggak penting. Maksudnya punya suara gede, bagus gitu, ya apalagi kalian berkeluarga itu bawa anak-anak ya, kalian nggak boleh jedak-jeduk terlalu kenceng. Jadi sebenarnya speaker bawaannya udah oke sih. Awalnya gue suka bawa speaker, cuma lama-lama agak repot juga karena mikirin speakernya itu sebaiknya kan nggak ditinggal di dalam, kalau dijemur gitu kepanasan nggak bagus ya, soalnya ada baterai itu dalam speaker. Itu khawatir bisa bengkak baterainya gitu kalau jemur kepanasan. Jadi harus selalu dibawa-bawa speakernya sih. Jadi speaker jangan ditinggal di dalam mobil. Terus ada orang bahas ya soal baterai, kayak dia mau pakai mobil ini ke puncak gitu kan. Ya karena dia berangkat dari BSD, gue bilang hitung aja sih kalau misalnya PP-nya itu nggak lebih dari 150 atau 160, 150 lah kalau bisa. Itu mestinya sih aman aja ya. Ya kalau lebih bagus kalau bisa ngecas lagi di sana gitu, ada tempat ngecas di puncak gitu misalnya, dari BSD puncak ngecas buat pulang lagi. Kenapa gue bilang 150, 160? Soalnya dia range-nya 200, ini kan range-nya juga 200 ya. Karena mobil ini sebetulnya nggak bisa dibilang aman dipakai di 200 km. Kenapa? Karena ketika udah 20%, dia performance ngegasnya itu agak gembos, kayak nggak terlalu ada tenaga. Mudah hemat baterai mungkin ya. Nggak ngaruh kalian ekoin juga, itu tetap
akan agak boros juga baterainya. Nggak ngaruh juga AC-nya kalian kecilin, nggak terlalu ngaruh sih. Mungkin ada ngaruh dikit kali. Tapi intinya kalian harus ada buffer ya, itu buffernya adalah di 20% gitu. 20% kalau di 200 kilo kan sekitar 40 km ya. Jadi kalau udah sisa, udah jalan sekitar 160 kilo atau sisa 40 km, itu kan ada range di speedometer ya, udah range sisa gitu. Kalau udah 40 km sudah udah agak nggak aman. Cuma ini kan mobil listrik, itu cuma estimasi ya. Kalau kalian sisa 40 kilo, sebetulnya jalannya kalian mungkin nggak 160 kilo gitu, ada buffer. Terutama ketika mobil misalnya nanjak gitu, jalannya agak nanjak-nanjak, wah itu lebih boros energi lagi. Itu bisa mungkin lebih boros kali ya. Jadi sebetulnya kalian udah, yang kalian tadi berharap bisa jalan 160 kilo di 80% baterai yang dipakai itu 80% 160 kilo. Padahal sebetulnya kalian jalan cuma mungkin 140-150 kilo udah habis mungkin 80% baterainya gitu. Karena jalannya mungkin banyak banget tenaga. Jadi harus kalian timbang-timbang kayak gitu. Kenapa? Karena kalau udah sampai 10% itu baterainya AC-nya mati. AC mobil mati, panas, jalannya pelan banget. Aduh, udah kayak nggak layak disebut mobil lah. Apalagi di jalan tol, malu deh. Kalau jalan masih macet-macet mungkin masih oke lah ya. Wah, bingung juga sih kalau kalian baterai habis di jalanan. Gue waktu itu udah hampir sih nyampe rumah itu 1% gitu. Jadi kayak udah kayak sepedaan aja gitu ke rumah, jalannya pelan banget. Udah sempat mikirin sih kayak ini kalau misalnya mogok di jalan gara-gara habis baterai gimana ceritanya nih ya gitu kan. Paling panggil bengkel kali ya. Ada cas powerbank nggak sih? Iya, jadi kayak ada sedikit dilema di situ. Jadi kalau kalian pakai yang bukan fast charging atau range kecil gitu kan 200 kilo, sebaiknya hati-hati sih. Nah, karena sebetulnya kalian dengan 200 kilo jalannya bukan 200 kilo gitu. Layak jalannya mungkin sekitar 150, 160 kilo sebetulnya. Kalau kalian beli yang 300 kilo, berarti layak jalannya itu sekitar 240 kilo. Ya, kalian bawa 250 masih oke lah. Ya sayangnya di situ sih. Tadi aku pikir kalau mobil listrik itu kayak mobil bensin ya, mau bensinnya sisa setetes juga ya performance-nya masih segitu-gitu aja, nggak ada kayak penurunan performance gitu. Ini ada penurunan performance ketika baterai kalian udah sisa sedikit, dia performance-nya turun. Gue nggak tahu ya mobil listrik lain itu apakah sama apa enggak ya, apakah ini cuma di wuling REV yang seperti itu, apakah mobil listrik lain kayak Neta, MG, BYD, bahkan Tesla gitu, kira-kira sama nggak sih kayak gini? Gitu. Pengen tahu juga sih, kalau kalian tahu kalian tolong komen di bawah deh. Itu aja sih, sambil gue jalan dan mungkin mikirin ada konten lain di lain kesempatan. Bye bye.